pemirsa, seputar informasi kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru yang akan menemani pagi Anda pada hari ini. Di antaranya adalah kecelakaan beruntun yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Marika Maxilemas dan rekan saya Farid Farrozi. Inilah seputar info selengkapnya. Jalan Magelang kilometer 6 mengakibatkan kemacetan panjang. Perbaikan tersebut merupakan perbaikan jalur alternatif penyangga jalan nasional dan provinsi di Sleman. Perbaikan ini menyasar ruas-ruas jalan yang menjadi penyangga jalur provinsi dan nasional. Kepala DPUPKP Sleman Taufik Wahyudi mengatakan, jalan milik Kabupaten Sleman merupakan jalur alternatif penyangga jalan provinsi dan jalan nasional. Taufik mencatat, ada 52 ruas jalan kabupaten. Kita ke berita pertama pemirsa. Diduga karena kelalaian dari supir bus, sebuah bus menabrak sejumlah mobil yang sedang berhenti di lampu apil Simpang 4 Wojo, Bantul, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Diduga bus melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak 7 mobil dari belakang hingga ringsek. Akibat kecelakaan tersebut, lalu lintas dari arah Ring Road Selatan mengalami kemacetan. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Inenga Jeffrey menjelaskan kejadian bermula saat mobil bernomor polisi AB1364PX tengah berhenti di lampu apil Simpang 4 Wojo. Selanjutnya, tiba-tiba dari belakang melaju bus bernomor polisi DD7888MT dan menabrak mobil tersebut. Akibatnya, mobil AB1364PX bertabrakan dengan mobil bernomor polisi AB1691HA yang melaju dari arah timur. Deretan kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu merah. Iya, dugaan sementara rem busnya blok. Untuk kendaraan minibusnya yang di depan mobil ada 6 minibus, 1 kendaraan pickup. Jadi total yang terlibat 8 kendaraan. 8 kendaraan. Iya. Untuk korbannya sendiri ada? Untuk korban sementara hanya luka ringan dan tidak dilarikan ke rumah sakit karena yang bersangkutan tidak mengendaki untuk berobat karena hanya lecet. Ya. Nggak ada yang dilarikan ke rumah sakit? Nggak ada. Alhamdulillah aman. Semua korban ringan? Korban materi. Untuk yang kendaraan-kendaraan pada rusak. Kronologinya kendaraan ini kan berjejer menunggu lampu merah. Dari belakang kendaraan bis ini tidak terkendali karena disinyalir remnya belum, menabraklah kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu merah, akhirnya seperti terjadi kecelakaan beruntun demikian. Bis ini untuk sementara diketahui plat DD Makassar, tapi dalam proses barangkali menurut cerita pengelolanya mau dimutasikan begitu. Baru beli dari sana. Jumlah totalnya yang terlibat ada 8 unit. Itu busnya tadi dalam keadaan kencang apa gimana, Bu? Ya, dia dalam keadaan berjalan, cuman menurut keterangan sopirnya remnya tidak berfungsi. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Perbaikan jalan sepanjang jalan Magelang kilometer 6 mengakibatkan kemacetan. Kemacetan ini terjadi kurang lebih sepanjang 2 km. Perbaikan jalan sepanjang jalan Magelang kilometer 6 mengakibatkan kemacetan panjang. Perbaikan tersebut merupakan perbaikan jalur alternatif penyangga jalan nasional dan provinsi di Sleman. Perbaikan ini menyasar ruas-ruas jalan yang menjadi penyangga jalur provinsi dan nasional. Kepala DPUPKP Sleman Taufik Wahyudi mengatakan, jalan milik Kabupaten Sleman merupakan jalur alternatif penyangga jalan provinsi dan jalan nasional. Taufik mencatat, ada 52 ruas jalan kabupaten dan menyebutkan hanya 7% dari 50 jalan yang rusak.
lebih enak, wong pengguna jalan tuh lebih nyaman di jalan. Cuman mungkin untuk sekarang paling ya masih macet. Sebelum jalannya diaspal mungkin ada keluhan mas. Iya, ini kan jalan utama ya, agak gerunjal-gerunjal, jadi nih kalau misal bawa orderan kadang nggak stabil, terus marahi tumpah, misal minum bikin tumpah. Mungkin itu mas. Nek pas jalan ini terus ya alhamdulillah wis lebih baik, jadi ya lumayan lah pengguna jalan. Oh ya, kalau Jogja sih sudah lumayan ya untuk jalur-jalur utama ya, jalur-jalur utama mungkin udah sedikit banyak perhatian kok, seperti kalau Gitogati, jalan kabupaten juga udah baik toh mas. Mungkin kedepannya ya diperbaiki, nggak perlu diprotes, nggak perlu digawe spanduk, yang penting wis jalan baik ya, alhamdulillah. Gini tuh aja mas. Ini tuh dari pemerintah nyuruh apa bagaimana pak tindakannya? Kita lelang ya. Ini targetnya kapan selesai pak? Hari ini selesai. Pemirsa, fenomena kelitih merupakan salah satu tindak kriminal yang sudah memakan banyak korban. Masyarakat semakin resah dengan banyaknya pelaku kelitih saat ini. Kelitih bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat. Kelitih merupakan salah satu tindak kriminal di mana rata-rata pelakunya merupakan anak remaja. Pelaku kelitih biasanya beraksi pada malam hari, dan yang sering menjadi target adalah masyarakat yang sedang membawa kendaraan, dan pelaku akan menyerang dari belakang. Pelaku kelitih biasanya melakukan aksinya menggunakan senjata tajam, seperti celurit. Pelaku kelitih akan melukai targetnya, dan setelah itu akan meninggalkan korbannya. Sejak kapan Anda masuk di dalam dunia ini? Untuk itu, seingat saya dulu pas masih sekolah sih mas, awal-awal masuk SMK. Faktor apa yang membuat Anda memasuki dunia ini? Mungkin ajakan teman dan kayak ingin dapat pembuktian gitu. Kalau dulu sih seingat saya cuman diajak, terus ya langsung kayak survei di jalanan langsung gitu sih mas. Dan itu pun target gitu loh. Kalau zaman itu yang penting pelajar sih mas kalau setahu. Kapan biasanya waktu yang sering dilakukan untuk beraksi? Di atas jam 12 malam. Perjalanan perubahan ya untuk hal dulu itu kan ya terus mikir, dan orang kan yang nggak selamanya kayak gitu tuh mas. Terus sempat ya itu mungkin menyibukkan diri dengan kerja, terus diluangkan waktunya untuk berkumpul sama teman, jadi biar kita tuh positif mau melakukan apapun, dan misal sharing-sharing sama teman kan bisa, dalam arti nggak keluar keluyuran ntar jadinya kayak gitu. Kapan biasanya waktu yang sering melakukan aksi geledah tersebut mas? Biasanya dini hari, sebelum subuh jam 3 gitu udah beraksi di jalan ya, terutama di Ring Road Selatan itu udah. Perjalanan perubahan hingga Anda mencapai titik sekarang? Waktu itu saya udah lama masuk geng, dan saya dikasih cobaan sama Tuhan. Saya kecelakaan, dan saya juga berpikir kalau menyusahkan orang tua. Nah, sejak itu saya berpikir seperti itu, saya memutuskan untuk berhenti mengikuti geng tersebut. Pemirsa, seputar info akan kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai Festival Van der Week
di Sleman, Yogyakarta. Kembali lagi bersama kami pemirsa Festival Vanderweek yang bertema Rise for All diadakan di Buk Renteng, Sleman, Yogyakarta. Tahun ini merupakan tahun kedua festival ini diadakan. Halo pemirsa, hari ini saya sedang berada di Festival Vanderweek 2023 yang diadakan di Buk Renteng, Tempel Sleman, Yogyakarta. Festival ini diadakan selama 2 hari, yaitu mulai tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 3 Juni 2023. Ayo ikut keseruannya. Festival Vanderweek merupakan kerjasama antara Dinas Pariwisata Sleman bersama dengan Badan Promosi Pariwisata Sleman, Mataya Arts and Heritage, dan masyarakat Duku Tangisan Sleman, Yogyakarta. Festival ini mengusung tema Rise for All, di mana festival ini juga diadakan dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia. Masyarakat tidak hanya mendapat hiburan, tetapi juga mendapat pengetahuan dalam menjaga alam dan lingkungan sekitar. Sejak kapan Festival Vanderweek ini diadakan? Festival Vanderweek ini sebetulnya ini tahun kedua. Jadi tahun pertama itu 2022. Kita menyelenggarakan dengan tema water air ya. Jadi kita kolaborasi dengan Hari Air. Makanya kita punya floating market. Jadi nanti ini habis wawancara dengan aku ini harus dilihat. Jadi Vanderweek itu terkenal banget dengan floating market. Memanfaatkan kanal menjadi memiliki nilai jual untuk destinasi wisata. Nah, dari tahun kemarin 2022 berkah barokah gitu ya dari Allah dan kerjasama semua pemuda Desa Tangisan di sini. Kemudian kita lolos menjadi event terbaik 110 dari sekian banyak event secara nasional, namanya Karisma Event Nusantara. Saya tahu festival ini awalnya dari aplikasi Visiting Jogja. Dari situ saya penasaran, kok ini baru pertama kali saya lihat ada kayak festival budaya yang ada di sini. Dari situ saya penasaran, terus akhirnya ya sebenarnya ini sudah hari kedua, dari kemarin saya sudah ikut di sini. Terus karena ini baru tahun kedua, saya juga baru tahu ini tahun kedua, jadi harapannya mungkin untuk berikutnya akan ada terus, karena ini sebagai festival budaya yang termasuk terbesar begitu, karena ini juga dari tentang hasil panen bumi, jadi ini perlu dilestarikan untuk berikutnya lagi. Berita selanjutnya pemirsa, parade seni lintas etnis yang diadakan untuk memeriahkan HUT Pemkot Jogja ke-76 diadakan di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta. Peserta parade ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi perwakilan dari wilayah daerah tersebut. Sebuah event baru bertajuk Parade Seni Budaya Lintas Etnis digelar untuk pertama kali di kawasan titik 0 km Yogyakarta pada Sabtu malam 10 Juni 2023. Parade ini diikuti ratusan perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang menempuh studi di Yogyakarta. Dalam perhelatan yang juga digelar untuk memperingati hari lahirnya Pancasila itu, para peserta dari berbagai daerah unjuk gigi dengan menampilkan kesenian daerah masing-masing. Mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Utara, hingga Kalimantan. Wisatawan dan masyarakat yang sedang memadati kawasan di ujung Jalan Malioboro itu pun tampak merapat dan mengabadikan momentum itu. Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh dan berkembang di kalangan generasi muda. Tumbuhnya semangat kebersamaan di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya generasi muda dan mahasiswa lintas etnis dan suku, serta mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Yogyakarta untuk menciptakan Jogja aman dan damai. Tahu parade ini dari mana, Kak?
Saya tahu parade ini itu dari rekan-rekan saya. Kebetulan rekan saya itu ada yang ikut serta dalam festival ini, dalam karnaval ini. Jadi saya ikut ke sini untuk memeriahkan. Kedua, apa yang bikin tertarik dari parade ini? Saya tertarik karena saya kan belum tahu semua budaya di Indonesia kan. Kebetulan juga saya ini pertama kalinya ikut festival, jadi sekalian saya biar tahu gitu budaya-budaya selain dari Jawa gitu. Informasi selanjutnya, bagi pemirsa yang sedang berada di Jogja, saat ini sedang berlangsung pameran seni yang diselenggarakan mulai tanggal 18 Juni sampai dengan 15 Agustus 2023. Pameran ini diadakan di Omah Budoyo, Jalan Karangkajen nomor 793, Yogyakarta. Pameran ini diadakan di Omah Budoyo, Jalan Karangkajen nomor 793, Yogyakarta. Seakan tidak kehilangan pesonanya, kali ini sebuah pameran sedang berlangsung di Omah Budoyo, Yogyakarta. Pameran ini bernama Tudung Sudung. Pameran ini merupakan kolaborasi dua seniman berbakat, yaitu Mulyana dan Sekar Putri. Pameran ini memperlihatkan keberagaman dalam karya mereka yang memiliki perbedaan tetapi saling melengkapi. Tudung Sudung memiliki tema besar mengenai rumah, di mana tudung merupakan metafora melindungi dan memberikan rasa aman. Sedangkan sudung diartikan sebagai tempat untuk menciptakan kenyamanan, kehangatan, dan kebersamaan. Ya, jadi pameran Tudung Sudung ini adalah kolaborasi kami dengan Isa Art Gallery dari Jakarta. Jadi di pameran ini kami kerjasama dengan dua seniman, yaitu Mang Mul dan juga Mbak Sekar Putih. Di pameran Tudung Sudung ini tema utamanya adalah tentang rumah. Jadi tudung itu artinya adalah sesuatu yang melindungi atau sesuatu yang melingkupi. Sedangkan sudung itu sebenarnya adalah bahasa Indonesia yang merujuk pada rumah suku-suku rimba yang bentuk atapnya kayak rumah suku Honai. Nah, kalau Mbak Sekar Putih kemudian merespon tema rumah ini melalui karya-karya keramiknya beliau. Itu ada banyak, nanti kalau kakak ngelihat ke area pameran itu memang ada banyak banget keramik-keramik yang punya quotes-quotes yang self-encouraging gitu lah. Dan workshop kami itu base-nya reservasi. Jadi H-1 bisa reservasi, terus kami bisa buka. Nanti penjadwalannya H-1. Oh, jadi harus reservasi ya, Kak? Iya, semua workshop harus reservasi kecuali kelas yoga. Kalau store-nya ini ngestoknya ini dari produsen apa? Jadi kami ada beberapa artisan, jadi memang ini kan semua produk artisan, satu desain satu produk gitu. Ya, jadi ada yang dari Jogja, ada dari Bali, ada dari Jakarta, macam-macam sih. Cuman ya semuanya memang sudah kerjasama dengan Omah Budoyo, jadi pembeliannya juga bisa langsung lewat Omah Budoyo. Jadi intinya karya-karya lokal gitu ya, Kak? Soalnya tadi saya lihat ada keramik, terus ada apa ya tadi kayak body shop atau apa gitu. Ada kayak dari rumah Atsiri. Itu lantai 2-nya apa, Kak? Office. Pemirsa, seputar info akan kembali saat lagi dengan informasi mengenai tradisi Idul Fitri di berbagai daerah. Indonesia memiliki banyak tradisi. Salah satunya adalah menyambut Idul Fitri seperti tradisi yang berada di Jogja. Pada hari Rabu 19 April 2023 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat telah dilangsungkan prosesi Numplak Waji yang dipimpin langsung oleh GKR Mangkubumi di Panti Paraden Kulon, Kompleks Mangangan Karaton, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Numplak Waji sendiri merupakan sebuah tradisi upacara yang menandai dimulainya proses merangkai gunungan, simbol sedekah raja kepada rakyat. Nantinya gunungan tersebut akan diarak dan dibagikan kepada warga pada upacara garebeg. Alunan gejok lesung mulai dimainkan oleh para abdi dalem sejak kehadiran Putri Dalem dan terus dibunyikan mengiringi prosesi Numplak Waji di Panti Paraden Kulon hingga selesai. Setibanya di Panti Paraden Kulon, Putri Dalem, GKM Mangkubumi,
mempersilahkan abdi dalam kanca kaji untuk memulai prosesi numplak wajik dengan doa. Setelah itu, sebakul besar wajik ditumplak pada jodang oleh abdi dalam kanca abang. Bentuk wajik berupa silinder dengan ketinggian sekitar pinggul orang dewasa. Kemudian abdi dalam kanca abang memasangkan rangka gunungan wadon yang terbuat dari bambu. Rangka tersebut diikat erat pada pasak besi yang terdapat pada jodang. Saat wajik telah terikat erat pada rangka, mustaka gunungan yang telah dipersiapkan sebelumnya diangkat dan ditancapkan pada wajik tersebut. Setelah ditancapkan, rangka gunungan kemudian dililit oleh sinjang songer. Lilitan tersebut kemudian diikuti lilitan semekan bangun tulak. Selanjutnya, abdi dalam keprak mengoles lulur yang terbuat dari delingo dan bengle. Gejok lesung berhenti dimainkan, pertanda upacara telah selesai. Lulur delingo bengle kemudian dibagikan kepada abdi dalam yang bertugas serta pengunjung yang hadir. Untuk numplak wajik ini, itu adalah untuk tanda dimulainya membuat parden atau gunungan untuk Syawal nanti yang jatuh di hari Sabtu. Kemarin kita dua tahun atau 3 tahun kita tidak ada kegiatan karena pandemi. Alhamdulillah sekarang bisa terlaksana. Numplak wajik sendiri ini itu adalah isi dari parden putri. Jadi ada istilah Ibu Pertiwi, nah sama atau juga kamu hormati peran seorang wanita. Jadi yang dibuat adalah gunungan putri terlebih dahulu. Apalagi? Untuk prosesinya Pak? Ya, prosesinya nanti setelah ini numplak wajik, mulai hari ini atau mungkin nanti malam teman-teman dari pondok parden sudah mulai merangkai semua parden sampai nanti hari Jumat malam. Ada berapa gunungan Pak yang bisa? 7. Tiga kampung, putri 1, kepak 1, darat 1, pauan 1. Ya, kalau untuk bendungan kepak sendiri nanti langsung masuk ke urusan pengulon karena itu memang istilahnya khusus buat abdi dalam pengulon. Sama ini Pak, yang kuning-kuning ini namanya apa Pak? Itu boreh. Namanya boreh. Ya, boreh itu kalau orang zaman dulu itu membuat luluran kan. Buat luluran atau misalnya kalau anak kecil pas sakit biasanya dikasih gini. Itu penghangat, fungsinya untuk menghangatkan badan. Apakah ada kepercayaan sendiri Pak? Tidak ada sih, tidak ada. Untuk boreh aja itu untuk penghangat. Apanya? Untuk utamanya? Kayak apa beberapa makanan ini Pak boleh disampaikan Pak sebenarnya makna? Kalau untuk sajen sendiri memang sajen parden atau sajen gunungan memang itu kalau sudah acara selesai, proses selesai boleh nanti masyarakat meminta dipersilakan. Maknanya seperti apa Pak dengan pembagiannya tadi? Ya sebetulnya memang wujud dari parden ini ada sebagai wujud sedekah dari Sodalem Sedotan atau Keraton Yogyakarta kepada masyarakat. Yang disangkat 3 kali dalam 1 tahun. Dengan Pak siapa nih Pak? Saya Kanjeng Raden Temenggung Widya Condro semuanya. Masih di Jogja pemirsa, salah satu tradisi unik juga berada di salah satu desa, yaitu di Desa Kembang Maguwoharjo. Setiap daerah pasti memiliki tradisi yang unik dalam merayakan hari besar. Salah satunya dalam merayakan Lebaran atau Idul Fitri. Setiap tradisi yang dilakukan tentu saja memiliki makna dan cerita di balik tradisinya. Seperti di salah satu kampung, yaitu Kampung Kembang, Maguwoharjo, Yogyakarta. Tradisi ini merupakan tradisi seperti open house, tetapi uniknya, bukan hanya keluarga atau kerabat dekat yang bisa datang, tapi bahkan orang dari luar desa yang tidak dikenal pun bisa datang dan berkumpul bersama warga kampung lainnya. Tradisi ini diadakan di salah satu rumah warga, di mana seluruh masyarakat yang datang akan langsung disuguhkan dengan makanan yang sudah tersedia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tahun ini kita bisa kembali melaksanakan yang namanya open house ya. Kegiatan ini sudah kita laksanakan dari tahun 2000
ya sekitar 12 tahun yang lalu ya. Jadi latar belakang awal kita melihat adalah banyaknya warga yang kurang mampu di sekitar kami, dan juga kita ingin mensyiarkan agama Islam, dan kita bersyukur ya kita sudah bisa diberi kesempatan untuk menemui Ramadan dan secara penuh, dan akhirnya kita bisa berjumpa lagi di bulan Syawal. Dan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah, kita semua diberi kesehatan ya. Ini adalah sarana kami untuk berbagi kepada warga sekitar supaya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada warga sekitar yang dirasa lebih membutuhkan gitu. Terus untuk sebagai syiar Islam ya tentunya, karena kita sebagai seorang muslim kita harus menjadi rahmatan lil alamin ya. Kita dimanapun kami berada, dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab atas keislamannya, sehingga kita memang seandainya dititipi lebih rezeki oleh Allah, maka sudah sepantasnya kita berbagi ya, karena amal yang terbaik adalah dengan sedekah. Semoga yang melihat video ini insya Allah diberikan kemudahan untuk juga melaksanakan sedekah. Ya, karena Pramuji itu setiap tahunnya dia open house buat halal bihalal, membagikan uang dan juga makanan, juga prasmanan untuk umum. Dan juga ya emang udah menjadi tradisi di sini, Bang. Seperti itu. Oh ya. Menurut saya yang paling unik itu makanannya prasmanan, dan ada juga salam tempelnya itu tadi dibuka untuk umum. Nah itu yang menurut saya. Harapan dan doa saya ke depannya Bu Pramuji selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan lancar untuk semua hal. Ya. Bukan hanya di Jogja, tradisi unik juga berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di kota Parepare, tradisi ini disebut dengan Mabaca-baca. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau di Indonesia yang juga memiliki banyak tradisi, seperti pada saat menyambut Idul Fitri. Salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Parepare. Tradisi ini disebut dengan Mak Baca-baca. Mak Baca-baca sendiri merupakan tradisi turun-temurun dari para leluhur dan nenek moyang. Tradisi Mak Baca-baca diadakan setelah sholat Id. Tradisi Mak Baca-baca dimulai dengan prosesi pembacaan doa oleh tetua di keluarga tersebut. Mak Baca-baca dilakukan dengan tujuan mengucap rasa syukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Tuhan, serta mendoakan para leluhur mereka. Dan setelah melakukan prosesi pembacaan doa, semua orang akan mulai mengambil dan memakan makanan yang sudah didoakan tadi. Latar belakang tradisi ini mungkin tidak terlepas dari keluarga terdahulu kami, dan juga tidak terlepas dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun daripada baca doa seperti ini adalah salah satu kegiatan kami sekeluarga setiap tahunnya. Artinya salah satu silaturahmi antara keluarga kami. Tradisi ini dilakukan setiap tahunnya untuk saling mengeratkan antara keluarga satu dan keluarga lainnya. Tidak terasa pemirsa, sudah 30 menit seputar info menemani Anda pagi ini. Saksikan seputar info untuk mendapatkan informasi yang tajam, aktual, dan terpercaya. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, saya Farid Farhurazi dan saya Marika Meksilemans, kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa.